Halo Sobat Kanal, kembali lagi kita di kelas Kanal. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan tik. Pernahkah Sobat Kanal sekalian melihat atau tidak sengaja ketemu orang atau anak di jalan, tiba-tiba tidak ada guntur geledek, gak ada alasan jelas, langsung mengumpat dengan kata-kata kotor, jan seperti itu. Atau tiba-tiba Anda melihat mereka kedip-kedip mata pada Anda, tetapi Anda ternyata salah sangka, dia tidak ada maksud untuk mengedipkan mata ataupun menggoda Anda. Mungkin saja Sobat Kanal bertemu dengan seseorang individual atau anak yang menderita apa yang disebut dengan tik. Tik itu adalah suatu penyakit atau yang ditandai dengan adanya gerakan motorik atau pengucapan, vokalisasi yang tidak bisa terkontrol. Stereotipik. Stereotipik itu artinya berulang-ulang dengan gerakan yang sama, tiba-tiba cepat, aneh, dan kadangkala berirama. Mereka tidak bisa menahan gerakan-gerakan seperti itu. Berdasarkan dari jenisnya, tik itu ada dua. Ada yang tik sederhana dan ada yang tik yang kompleks. Tik sederhana seperti yang saya ceritakan tadi, mereka hanya kedip-kedip mata seperti ini, atau mencuap-cuap mulut, atau jangan-jangan mengucapkan beberapa 1-2 kata. Kadang hanya bersiul-siul tetapi tidak ada maksud dan tidak bisa ditahan. Ada juga bentuknya kompleks, seperti misalnya dia melompat-lompat tidak jelas, berputar-putar. Dan kalau Anda tanyakan apa yang mereka kerjakan, mereka tidak sadar sama sekali. Nah, tik seperti ini ada berdasarkan waktunya bisa diklasifikasikan menjadi dua. Tik yang sementara dan tik yang menetap. Tik sementara atau profesional itu biasanya memang munculnya itu pada usia kurang dari 1 tahun. Dan biasanya sebelum 18 tahun sudah membaik. Nah, tik yang menetap atau persisten biasanya memang muncul di usia kurang dari 1 tahun, tetapi kadangkala dia akan menetap terus bahkan sampai pada usia dewasa. Nah, pasti Sobat Kanal bertanya-tanya nih, apa sih penyebabnya? Kok bisa muncul gejala seperti itu? Apakah itu diturunkan? Apakah itu ditularkan? Jadi sebenarnya ada banyak mekanisme yang mendasari terjadinya tik ini. Beberapa menyebutkan kurang lebih sekitar 52% itu ada peranan faktor genetik. Artinya, bakat tik itu memang diturunkan dari orang tua atau kakek atau nenek, cicit, buyut, mbah, dan lain sebagainya. Tetapi di orang tua yang atau generasi yang di atas tidak akan selalu muncul. Mereka umumnya ada memendam karirnya tetapi baru bisa muncul pada cicit, buyut, atau anak di bawahnya. Tetapi ada juga beberapa penyebab yang lain yang bisa diperoleh pada saat anak itu mulai dari lahir, misalnya lahir prematur, kemudian pada saat lahir kekurangan oksigen atau tidak langsung menangis ya. Jadi penting ya, sahabat Kanal sekalian, kalau ibu hamil atau pada saat mau melahirkan itu suami harus mendampingi di sampingnya. Karena kenapa? Begitu bayi lahir krocot tidak langsung menangis, maka biasanya ada serangkaian penyakit yang menyertai. Termasuk salah satunya di sini ada tik. Beberapa penyebab lain juga bisa seperti suatu reaksi autoimun atau suatu infeksi pada otak yang menyebabkan gangguan pada sebagian sirkuit otak yang bisa merangsang terjadinya tik itu sendiri. Nah, tik sendiri teman-teman, kalau misalnya dia berkelanjutan dan menjadi bentuk yang kompleks disertai dengan suatu kombinasi antara gerakan dengan vokal, itu menjadi suatu sindrom yang terkenal yang disebut sindrom Tourette. Ditemukan oleh Dr. Gilles de la Tourette pada tahun 1800-an kalau tidak salah, dan waktu itu beliau melaporkan 9 kasus. Pertama, ada suatu gerakan stereotipik berulang-ulang yang menyerupai kejang. Memang penting buat kita, seorang dokter atau teman-teman Sobat Kanal yang mengetahui tik itu, kita harus bedakan apakah ini tik atau kejang. Karena kejang sendiri itu melibatkan juga aktivitas stimulasi otak yang berlebihan, yang mana kalau kejang umumnya ditandai dengan adanya perubahan frekuensi listrik yang bisa dideteksi dengan EEG. Maka itu biasanya untuk membedakan tik dengan kejang, terutama kejang yang jenis mioklonik, harus ada pemeriksaan EEG. Nah, tentunya teman-teman sekalian penasaran kan bagaimana cara kalau mengobati tik kalau memang kita sudah menderita tik. Sebagian besar tik, teman-teman sekalian, itu tidak ada obatnya, alias bisa disembuhkan dengan menggunakan terapi. Terapinya apa? Terapi perilaku. Terapi perilaku yang bagaimana? Biasanya bentuknya adalah dengan pengalihan. Artinya orang-orang atau anak-anak yang menderita tik itu, tiknya bisa berkurang atau melambat atau bisa hilang dengan dia memfokuskan diri pada suatu kegiatan yang passionate menurut dia. Dia enjoy dan kegiatan itu, maka tik dengan sendirinya akan membaik. Nah, tik sendiri juga bisa memburuk pada saat seseorang itu mengalami stres, gangguan hormonal, terutama kalau ada adik perempuan yang biasanya menjelang mulai masa menstruasi awal, di mana hormon itu akan selalu bergejolak. Nah, di saat itulah biasanya tik akan banyak muncul.
Tetapi ada juga obat-obatan yang memang bisa kita berikan kalau TIC itu disertai dengan yang lain. Misalnya TIC disertai dengan gangguan perilaku seperti hiperaktivitas ya, atau kita sebut ADHD atau GPPH bahasa Indonesia ya, gangguan pemusatan perhatian, atau TIC yang disertai dengan gangguan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, atau TIC yang terjadi pada anak-anak dengan autism. Nah, pada kondisi-kondisi khusus seperti itu kita perlu memberikan tambahan obat. Oke Sobat Kanal, setelah kita tahu apa itu TIC, apa itu penyebabnya, mekanismenya, dan pengobatannya, pasti ada beberapa mitos dan fakta yang Sobat Kanal sekalian pernah baca di media sosial ini semua. Contohnya satu ini, semua yang mengalami TIC pasti selalu berkata kotor. Mitoskah atau faktakah? Nah, kita tahu bahwa yang disebut berkata kotor dalam bahasa medis disebut koprolali. Bukan lali ning otak ya, tapi koprolali. Nah, koprolali itu hanyalah salah satu gejala yang dialami atau dimiliki oleh orang-orang dengan TIC dan TIC sindrom Tourette, yang itu hanya 15%. Jadi tidak selalu orang dengan TIC itu memiliki atau selalu berkata-kata kotor. Jadi tenang saja ya, tidak usah bereaksi berlebihan. Nah, ada juga mitos dan fakta. Apakah betul gejala TIC dan Tourette itu bisa dikendalikan dan ditahan tanpa obat? Bisakah? Mitosnya tidak bisa. Tetapi sebenarnya faktanya adalah TIC yang melibatkan fungsi dan struktur otak yang memang berubah biasanya memang sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi TIC itu bisa dikendalikan dengan cara pengalihan perhatian atau pengalihan fokus pada suatu kegiatan tertentu. Biasanya TIC itu benar-benar bisa membaik saat seseorang benar-benar fokus pada pekerjaan atau hal yang disukai. Justru kalau orang itu melamun, main gadget seharian, nonton TV, tidak mengerjakan apa-apa, malah justru gejalanya akan makin berat. Nah, kalau sudah punya TIC, jangan-jangan orang jadi akan prejudis dengan saya. Tidak bisa sukses, tidak bisa normal. Apakah mitos dan fakta TIC itu membuat orang tidak bisa sukses? Itu adalah mitos, ya jangan salah. Orang-orang dengan TIC faktanya bisa hidup dengan sukses. Sebagian besar orang-orang sukses yang sudah kita kenal hidup hingga saat ini memiliki TIC. Bahkan karena mereka harus selalu memfokuskan dirinya kepada pekerjaannya, mereka termasuk golongan high achiever. Orang-orang yang bisa memperoleh bukan pendapatan, yang memperoleh prestasi yang tinggi. Siapa saja contohnya? Ada Mozart, David Beckham, dan Anda tahu pasti penyanyi Billie Eilish. Itu adalah orang-orang sukses yang hidup dengan TIC, dan Anda pasti tidak pernah melihat mereka muncul gejala TIC itu karena betapa fokusnya mereka pada kegiatan yang mereka kerjakan. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di acara kuliah kanal berikutnya. Ciao.